Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aktivitas kita, terlebih menjalankan usaha kita. Semoga selalu diberikan kelancaran. Baik, untuk pada malam hari ini kembali bersama dengan saya akan memberikan tips atau materi berbagi pengalaman mengenai teknik penetasan telur yang baik dan benar. Jadi untuk teman-teman sekalian, perlu sangat diperhatikan pada saat awal kita memasukkan telur untuk menetralkan terlebih dahulu suhu yang ada di dalam mesin penetas kita, atau bisa dikatakan menormalkan terlebih dahulu suhu di dalam inkubator mesin penetas, seperti itu ya. Jadi caranya itu dengan menghidupkan lampu terlebih dahulu dan isi di dalam mesin penetas itu kosong ya, tanpa ada telur satupun. Jadi pada saat kita menghidupkan lampu, biasanya kalau saya itu kisaran sekitar 12 jam ya. Saya perhatikan biasanya 2 kali atau 1 kali dalam 2 jam kita perhatikan suhunya ya, apakah sudah normal. Jadi apabila misalnya suhu yang ada di dalam mesin penetas itu sudah normal, barulah kita bisa memasukkan telur pada mesin penetas kita. Berbeda ya pada saat awal kita menetaskan itu langsung kita masukkan telur tanpa adanya teknik menormalkan suhu yang ada di dalam mesin penetas. Itu biasanya menurut saya hasilnya kurang maksimal ya. Terutama di situ kita kurang hati-hati. Jadi di sini diperlukan kehati-hatian, ketelitian, kemudian perhatian khusus lah, maksudnya seperti itu. Kita harus memperhatikan secara detail pada saat kita menetaskan telur. Terutama di sini saya kembali menekankan pada saat mengontrol suhu yang ada dalam mesin penetas itu harus tepat ya, walaupun tidak mencapai ke akuratan yang tinggi, setidaknya pada saat melihat suhu itu sudah mencapai suhu yang kita inginkan ya, seperti itu, 38 derajat Celcius. Jadi untuk penetasan telur bebek sendiri di sini, kalau kita perhatikan bentuk ataupun besar kecilnya daripada telur bebek ini masing-masing itu pasti beragam ya. Ya, coba untuk ambil contoh dulu. Jadi untuk bentuk daripada telur bebek seperti yang ada di tangan saya ini, itu ada yang berbentuk seperti hampir mendekati bulat, ada juga yang bentuknya agak memanjang ya. Nah, seperti ini. Jadi telur bebeknya itu ada yang bentuknya hampir bulat, ada juga yang sedikit agak memanjang. Jadi telur bebek yang dihasilkan oleh maksudnya di sini hasil dari penetasan telur bebek yang bentuknya bulat itu biasanya menghasilkan DOD betina. Lain halnya pada saat kita menetaskan telur yang bentuknya agak panjang, itu bisa menghasilkan bebek jantan. Lebih seperti itu ya, kalau mau memaksimalkan keberhasilan, dimana pada saat kita menetaskan biasanya kebanyakan orang itu menginginkan hasil penetasannya itu bebek betina semua. Adapun di sini untuk bebek yang menghasilkan telur, terkadang ada telur yang rada sepertinya agak tebal ya, ada juga yang rada tipis seperti itu.
itu biasanya diakibatkan oleh faktor makanan yang kita berikan pada si bebek tersebut. Jadi untuk makanan sendiri di sini juga berpengaruh ya untuk mencapai keberhasilan. Biasanya kalau makanannya bagus, embrio yang ada di dalam telur ini juga cepat berkembang. Seperti itu. Kemudian pada saat kita membalikan telur, di sini perlu saya tekankan bahwasanya pembalikan telur itu tidak semata-mata kita balikan begitu saja ya, pasti ada tujuan tertentu kenapa jadi kita harus membalikan telur tersebut. Jadi pada embrio telur yang berkembang di dalam telur tersebut, biasanya apabila dia belum dibalik, embrionya itu akan naik ke atas ya, naik ke atas karena ada pergerakan embrio di dalam telur, jadi dia cenderung naik ke atas. Maka dari itu pada saat kita balikan telur yang tadinya di atas menjadi di bawah, jadi embrionya itu akan turun ke bawah, kemudian dia akan bergerak lagi ke atas. Seperti itu, dia sebenarnya ingin memposisikan dirinya, membiasakan dirinya di dalam rongga telur tersebut, supaya ya, dia akan mendapatkan tenaga daripada sumber cadangan makanan yang ada di dalam telur. Kemudian tenaga itu digunakan untuk supaya si embrio itu dapat bergerak atau memposisikan dirinya. Adapun untuk pembalikan telur sendiri itu tujuannya agar embrio yang ada di dalam telur ini jangan sampai terjadi lengket ya, lengket pada cangkang kulit telur bagian dalam. Apabila misalnya embrionya lengket pada cangkang telur kulit bagian dalam, itu dia akan lama-kelamaan embrionya akan melemah seperti itu. Melemah lama-kelamaan juga pasti ujung-ujungnya akan mati. Makanya pada saat kita menyenter seringkali terjadi yang namanya mati urat ya, istilahnya itu seperti pembuluh darah yang putus seperti itu, karena pada saat kita senter ada yang berbentuk seperti jaring laba-laba di dalam telur. Itulah kenapa pembalikan telur itu juga berpengaruh ya pada hasil penetasan sendiri. Kita melihat biasanya pada indukan ayam, tentu dia juga membalikan telurnya ya. Dia tidak ada fungsi tersendiri kenapa jadi dia menggunakan paruhnya untuk menggeser-geser telur tersebut pada saat dia mengerami telurnya. Jadi kita gunakan teknik itu pada mesin penetas yang kita gunakan, seperti itulah kurang lebih. Jadi bagi teman-teman sekalian, sebelumnya saya berikan sedikit tips untuk jangan terlalu khawatir apabila terjadi mati lampu. Kenapa? Sebetulnya ini bukan percobaan ya, akan tetapi saya anggap sebagai percobaan karena itu secara tidak langsung saya alami pada saat saya menetaskan telur. Ada sekitar 200 butir telur. Waktu itu terjadilah mati lampu, dan setelah saya hitung awal terjadinya mati lampu sampai dengan sekitar itu kita totalkan lah sekitar 20 jam kurang lebih terjadi mati lampu di tempat saya. Jadi pada saat mati lampu saya langsung khawatir pada saat itu, jangan sampai telur yang saya tetaskan itu rusak semua. Akan tetapi ternyata untuk hasil penetasan yang saya peroleh itu tidak terlalu berdampak ya untuk kegagalan yang mungkin bisa saja terjadi. Itu ternyata tidak ada tidak terlalu berpengaruh untuk hasil penetasan kita, terkecuali mungkin saja berpengaruh apabila lebih daripada 24 jam mati lampunya.
Saya kurang tahu ya kalau itu. Namun yang saya alami di sini hanya 20 jam. Jadi saran bagi teman-teman sekalian, apabila pada saat menetaskan lampu terjadi yang namanya mati lampu atau mati listrik, saya harap untuk teman-teman jangan sampai membuka mesin penetas telur kita. Kenapa? Karena panas atau cadangan panas yang ada di dalam mesin penetas ini bisa berkurang pada saat kita buka pintunya. Ya, seperti itu. Adapun juga di sini untuk teman-teman sekalian, saya harapkan pada saat kita memasukkan telur pada mesin penetas atau inkubator, itu kita letakkan telurnya secara serentak ya. Jangan sampai kita menetaskan telur, kita masukkan misalkan per dua waktu, misalkan pada pertama kali kita letakkan telurnya, kemudian kedua pada 3 hari setelah kita letakkan yang pertama tadi, itu sebetulnya kurang tepat. Saya ulang ya, apabila pada saat kita misalnya meletakkan telur pada hari ini, meletakkan telur pada mesin inkubator yang dari belakang saya ini, itu kan menggunakan suhu 38,5 derajat Celcius. Kemudian pada 3 hari berikutnya itu suhunya kita turunkan menjadi 38 derajat Celcius. Akan tetapi kita masukkan lagi telur untuk memaksimalkan daripada luas mesin penetas yang ada di belakang ini. Itu sebenarnya kurang tepat. Lebih baik langsung dipulkan saja. Dipulkan saja, kita isi full mesin penetas ini dengan telur. Seperti itu. Tapi saya garis bawahi, pada saat kita memasukkan telur, misalnya telur ini hanya muat 200 butir telur, itu kita lebihkan sekitar 20 butir. Jadi pada saat kita senter 3 hari setelah pemasukan telur, kita senter, itu pasti ada embrio yang tidak berkembang, setidaknya berkisar antara 20 kurang lebih ya, 20 butir telur. Jadi yang 20 tadi itu keluar, kemudian mempaskanlah jumlah telur yang di maksimal isi telur yang dapat kita masukkan di dalam, jadi 200 butir, seperti itu ya. Jadi itu tadi mengenai teknik pada saat kita memasukkan telur. Adapun di sini pada saat kita menyeprai telur, perlu juga saya tekankan bagi teman-teman sekalian yang mungkin sedang ingin menjalankan usaha penetasan telur, itu dilakukan pada saat 20 hari setelah memasukkan telur. Jadi 20 hari setelah kita masukkan telur, kita spray menggunakan alat seperti ini. Itu dilakukan sehari 2 kali ya, sehari 2 kali, itu kisaran sekitar jam 7 atau jam 8 pagi, kurang lebih jam itu ya, jam 7 atau jam 8 pagi. Kemudian dilanjut pada sore hari sekitar jam 4 atau jam 5 sore. Jadi penyepraian telur ini rutin ya pada saat 20 hari setelah memasukkan telur itu, sampai dengan telurnya menetas semua. Biasanya kalau setahu saya itu 3 hari sudah menetas semua ya, karena pada saat umur sudah mencapai 20 hari itu biasanya 8 hari lagi telurnya akan menetas semua. Jadi pada saat pertama kali telur itu pecah, itu lebih tepatnya mungkin pada saat 25 hari ya, 25 hari setelah memasukkan telur itu telurnya akan mulai pecah sampai dengan 28 hari. Jadi itu untuk penyepraiannya harus rutin. Kalau bisa untuk penyepraian sendiri agar memudahkan kita ya, itu dilakukan serentak dengan pada saat kita membalikan telur, itu lebih gampang lagi.
Akan tetapi untuk teman-teman sekalian, apabila ingin menyeprai telur, sebaiknya itu lebih bagus lagi kita balik telurnya terlebih dahulu. Itu kita buka kan, ini kita buka pintunya misalnya seperti ini, kita buka, kemudian kita tarik ini rak gesernya, atau kita balik telurnya ya, kita balik telurnya, lalu kita tunggu dulu 1-2 menit. Kita tunggu, kita buka pintunya, kita tunggu sampai dengan udara yang ada di dalam mesin penetas ini bergantian dengan udara yang ada di luar. Jadi udara di luar itu yang masih segar masuk ke dalam, kemudian udara yang ada di dalam mesin penetas itu keluar. Itu kisaran sekitar 1-2 menit, barulah kita spray telurnya seperti itu. Untuk penyepraian sendiri ya, setidaknya dia jangan sampai terlalu basah, jangan terlalu basah, asalkan pada saat kita pencet pertama misalnya sekali, kita pindah lagi ke samping sampai dengan telur yang ada di dalam mesin penetas itu semuanya terkena oleh air. Itu berbentuk seperti embun, itu seperti embun, dia mengenai telur. Berbeda dengan pada saat kita membasahi telur, itu lain lagi. Biasanya airnya bisa langsung menetes ke bawah. Kalau kita cuma menyemprot hanya sekilas, itu airnya tidak menetes. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk penyepraian telur. Kemudian di sini saya juga ingin menekankan pada saat teman-teman menetaskan telur, untuk mencek kondisi telur yang ada di dalam mesin penetas. Jadi untuk mencek kondisi telur yang ada di dalam mesin penetas itu tujuannya agar udara yang ada di dalam mesin penetas itu netral ya. Maksudnya di sini udaranya itu tidak terkontaminasi oleh telur yang busuk tadi. Jadi pada saat kita mencek telur itu maksudnya mencari telur yang busuk agar langsung dipindah tempatkan atau dibuang. Jadi untuk pengecekan telur bebek yang mungkin bisa dibilang itu agak rumit pada saat telurnya itu sudah mulai tua. Beda halnya pada saat kita mencek telur dengan usia yang mungkin masih mencapai 3 hari setelah kita masukkan, atau 10 hari setelah kita masukkan, itu masih ada bentuk seperti embrio di dalam telur yang kita senter. Kalau misalnya telurnya sudah mencapai umur sekitar 20 hari, pada saat kita senter itu ada bentuk seperti hitam ya, hitam pekat. Jadi tidak ada bentuk seperti embrio di dalam di dalam telur. Beda halnya pada saat kita awal menyenter. Jadi rada susah sedikit untuk mencek apakah telur itu masih bisa menetas atau sudah mati ya. Seperti yang terlihat di belakang ini, misalnya kita mau mencek telur yang sudah tua dengan kurun waktu usia 20 hari setelah kita masukkan itu, biasanya kalau tips dari saya itu cukup hanya dengan mendengarkan seperti ini. Itu ada seperti suara jantung ya, berdetak seperti itu. Kemudian beda pada saat kita mengetek dengan tangan seperti ini, itu ada suaranya seperti kopong itu. Kalau melengking itu berarti telurnya bisa jadi busuk. Atau pada saat kita dengarkan ada suara bebeknya, itu pasti sudah telurnya masih hidup. Tapi untuk pengecekan telur sendiri, biasanya yang mengakibatkan si telur yang lain cepat rusak itu adalah telur muda, telur yang masih muda ya, 3 hari setelah kita masukkan itu kemudian rusak. Apabila kita tidak mengeluarkan dengan rentang waktu 10 hari, dia akan membusuk. Jadi telur itu akan membusuk
Beda halnya pada saat kita tidak mengeluarkan telur yang sudah tua, itu rentang waktu supaya dia membusuk itu lebih lama, karena sudah membentuk DOD ya di dalam telur ini. Bentuknya sudah berbentuk DOD seperti itu. Itu tadi pengaruh telur yang busuk bila tidak kita pindahkan, tidak kita buang, cukup mengganggu bagi telur-telur yang lainnya, cukup mengganggu. Terutama di situ kan kita menginginkan udara yang ada di dalam mesin penetas itu segar ya, segar, udara segar kita yang kita inginkan. Jadi kurang lebih seperti itu ya penjelasan dari saya. Semoga teman-teman sekalian paham atau memahami agar usaha teman-teman bisa berjalan dengan lancar. Jadi untuk usaha sendiri itu lebih bagus ya, karena menurut saya jenjang karir yang dapat kita peroleh disitulah yang lebih tepatnya daripada kita mencari pekerjaan di tempat lain. Baik, untuk pada malam hari ini semoga ilmunya dapat bermanfaat. Jadi saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.